Anak-anak, kita kembali bertemu pada Lab Maya IPA. Materi kita kali ini adalah resistansi konduktor atau hambatan sebuah penghantar. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan penghantar tersebut? Jadi tujuannya kita menyelidiki faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan suatu penghantar. Nah, perhatikan di sini anak sekalian. Kalau ini kita perhatikan, ini sebagai hambatan penghantar, R sebagai hambatan penghantar, maka bisa kita lihat yang mempengaruhinya adalah kalau kita melakukan percobaan, kita menggunakan alat ukur, maka ini persamaannya dikatakan jadi seperti ini. Ini lambang dari jenis daripada penghantarnya. Jadi dikatakan di sini adalah hambatan jenis penghantar. L di sini adalah panjang penghantar. Ini panjangnya, ukuran dari ujung ke ujung, ya. Sementara A di sini melambangkan luas penampangnya. Jadi kan kabel kan berbentuk lingkaran. Jadi makanya ini dikatakan adalah luas penampang penghantar. Nah, jadi di sini luasnya di sini. Lingkaran. Nah, sekarang kita perhatikan teman-teman. Kalau misalnya ini kita perbesar, hambatan jenisnya semakin besar, berarti kita tarik ke atas seperti ini. Nah, perhatikan. Jadi artinya apa? Di sini hambatan jenisnya semakin besar, bagaimana nilai R-nya? Nah, dari huruf R-nya yang bertambah besar ini berarti hambatannya semakin besar. Nah, artinya sebaliknya, kalau kita perkecil, berarti hambatannya semakin kecil. Jadi dikatakan di situ bahwa jika massa jenisnya semakin besar, R-nya semakin besar, jika hambatan jenisnya semakin kecil, maka hambatan penghantar semakin kecil pula. Nah, sekarang kita ganti dengan yang L, ya. Bagaimana dengan panjang penghantar? Sekarang kita perbesar panjang penghantarnya. Sekarang perhatikan. Artinya apa? Semakin panjang penghantarnya, hambatannya semakin besar, ditandai dengan semakin besarnya huruf R di sini. Ya. Kemudian, kalau kita tahu, berarti semakin kecil pula. Nah, kemudian kalau misalnya A-nya kita perbesar, nah ini luas penampangnya makin besar. Ternyata hambatannya semakin kecil. Semakin kecil anak-anak. Nah, kalau misalnya hanya kita perkecil, semakin kecil luas penampangnya, berarti hambatan penghantar semakin besar. Nah, maka nanti dengan demikian dikatakan seperti ini. Luas penghantar, ya, hambatan penghantar, besarnya hambatan penghantar ini dikatakan sebanding dengan hambatan jenis penghantar dan panjang penghantar, dan berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar. Nah, apa artinya tadi? Artinya, kalau hambatan jenisnya semakin besar, maka hambatan penghantar semakin besar. Kalau hambatan jenisnya semakin kecil, maka hambatan penghantar semakin kecil. Demikian juga, kalau panjang penghantar semakin besar, maka hambatannya juga semakin besar. Kalau panjang penghantar semakin kecil, maka hambatannya juga semakin kecil. Luas penampang semakin besar, semakin luas, ya. Artinya semakin luas, semakin besar, ini lingkarannya semakin besar, maka hambatannya justru semakin kecil. Maka dikatakan di sini berbanding terbalik. Nah, jadi demikian sekalian, semoga kalian pahami, ya. Nanti dari angka ini juga tadi kelihatan. Nah, ini kita perhatikan di sini, panjangnya kita buat. Ini katakanlah misalnya ini tadinya dari 5 meter, ya, 5 cm, ya, misalnya seperti ini, hambatannya 0,353 hambatan ini, ya.
Kalau misalnya ini kita perpanjang, nah ternyata hambatannya semakin besar, jadi 1,14. Nah, demikian juga yang tadi, kalau ini yang A-nya kita perbesar, hambatannya pasti akan semakin kecil. Nah, 0,7 ya. Kalau misalnya kita perkecil, juga hambatannya semakin besar. Seperti itu anak sekalian ya. Terima kasih anak sekalian. Sampai itu semoga kalian bisa memahaminya. Ya, kita sekarang membahas contoh soal tentang hambatan penghantar. Ya, contoh soal tentang hambatan penghantar. Nah, di sini contoh soalnya sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm dan luas penampang 2 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Jika diketahui hambatan jenis aluminium 2,82 kali 10 pangkat 8 ohm meter, tentukan besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Itu anak-anak sekalian, kita identifikasi dulu, ya kita kumpulkan dulu besaran-besaran apa saja yang diketahui dalam soal ini, ya. Kita perhatikan. Nah, jadi di sini sudah ada besaran-besaran yang diketahui dalam soal, yaitu panjang penghantar, ini sekian ya anak-anak, 20 cm, sama dengan 0,2 meter, satuannya kita nyatakan semuanya dalam satu sistem. Ini dalam bilangan berpangkat, karena di sini ada bilangan berpangkat atau eksponen, menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Hambatan jenisnya 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Yang ditanyakan adalah hambatan dari penghantar. Anak-anak, untuk mengerjakan bilangan berpangkat seperti ini, kalian harus ingat, ya, dalam sistem bilangan eksponen atau bilangan berpangkat ada persamaan seperti ini. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, ini A, ada pangkatnya, maka pangkatnya itu tinggal dijumlah. Contohnya 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat 7. Jadi 3 ditambah dengan 4 makanya 7. Ya. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana kalau dibagi? Jika dibagi A pangkat M per A pangkat N, maka A sama dengan A pangkat M diambil dengan N. Jadi, M diambil dengan N. Jadi, contohnya, ini 10 pangkat 5 dibagi dengan 10 pangkat 3 menjadi 10 pangkat 2. 2 dari mana? Dari 5 dikurangi dengan 3. Ya. Oke, sekarang kita akan menjawab soal ini. Nah, kita gunakan rumus dari hambatan penghantar, yaitu R sama dengan hambatan jenisnya dikali dengan panjang penghantar dibagi dengan luas penampangnya, atau Rho sama dengan L per A. Lalu anak-anak, ini sekarang kita ganti angka yang di sini semua. Jadi semua angka yang di sini sekarang sudah ada, tinggal kita pindahkan ke sini, ya. Maka angkanya menjadi ini. Karena kita mencari R, maka kita turunkan R-nya tetap di sini ya. Hambatan jenisnya, angkanya ini, 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. L-nya besarnya ini, 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Luas penampangnya besarnya ini, 2 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Ya. Nah, kemudian nanti kita kelompokkan, ini kan 2 dibagi 2 kan 1, nah. Karena ini kali ya, jadi 2 dibagi 2 1, jadi kita nggak perlu lagi kita tulis. Jadi yang tinggal hanya 2,82. Sekarang kita proses bilangan pokoknya bilangan pokok yang berpangkat ini ya. Bilangan pokoknya sama-sama 10. Ini 10, ini 10. Berarti bisa kita operasikan rumus ini ya, persamaan ini. Maka akan menjadi seperti ini. 2,52 tetap 10 pangkat min 8-nya karena di sini dikali dengan 2 dengan 10 pangkat min 1, berarti 10 pangkat 8 pangkatnya ditambah menjadi 10 tambah min 1. Ini kan min 8. Nah, pernya tetap ini karena di bawah 10 pangkat min 4. Ya, jadi kita tetap aja di bawah 10 pangkat min 4. Lalu kita sederhanakan lagi ya anak-anak ya. Nah, kemudian ini 10 pangkat min 8 ditambah 10 pangkat min 1 menjadi 10 pangkat min 9.
Ini, karena ini per, tadi di ini pernya di bawah, berarti dia jadi 5 dikurangi 3. Artinya apa ini? Berarti ini, karena ini jumlahnya min 9, maka ini dikurang dengan 4. Jadi berarti kurang dalam kurung min 4. Ya. Nah, jadi ini kalau dalam matematik nanti Nina, ada min dengan min, ini akan berubah menjadi tambah. Berarti jadinya nanti min 9 ditambah dengan min 4. Makanya kita rubah menjadi seperti ini. Nah, artinya jadi min 9 ya, jadi min 9 ditambah dengan min 4. Min 9 ditambah min 4, makanya jadinya min 9. Jadi hasilnya menjadi 2,82 kali 10 pangkat min 5. Ini lambang dari ohm. Ya. Jadi, hambatan daripada penghantar atau kawat aluminium atau penghantar aluminium tersebut adalah sebesar 2,82 kali 10 pangkat min 5 ohm. Demikian anak-anak untuk soal 1 ini, kita lanjutkan nanti dengan soal yang kedua. Baik anak-anak, untuk contoh soal yang kedua ini sebuah kawat aluminium yang memiliki dengan luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, memiliki nilai hambatan sebesar 10 pangkat min 4 ohm. Jika hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan berapa panjang kawat aluminium tersebut. Jadi contoh soal yang kedua ini kita mengerjakan panjang kawatnya. Baik anak-anak, seperti soal 1 tadi, kita identifikasi dulu besaran-besaran yang diketahui dalam soal. Ya. Nah, ini sudah diketahui. Kita sekarang mencari L-nya. Kita cari persamaan untuk L-nya. Kita cari dulu persamaan untuk L-nya anak-anak. Nah, ini persamaannya R sama dengan Rho kali R per A. Ya, jadi ini persamaannya hambatan penghantar nilainya adalah Rho L per A. Maka dari formula ini kita rubah L sama dengan R kali A per Rho. Ya. Nah, kemudian ini yang kita gunakan. Angka-angka di sini A-nya sudah ada, R-nya sudah ada, Rho-nya sudah ada. Jadi ini semua lambang ini sekarang besaran-besaran yang di sini yang sudah diketahui sudah ada semua ini ya. Kita tinggal menghitungnya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi L sama dengan R-nya 10 pangkat 4. Itu dari sini ya, Nak ya. Kemudian A-nya yaitu luas penampangnya sudah ada di sini, 2 kali 10 pangkat min 4 juga. Kemudian hambatan jenisnya Rho itu sudah dari sini juga, 2,82 kali 10 pangkat min 8 juga, sudah dari sini juga. Anak ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, kita ingat tadi persamaan yang di contoh soal 1 ya. Kita ingat lagi kembali, Bapak sudah menyatakan kalau misalnya bilangan pokoknya sama, ini menjadi 10 pangkat min 4 ditambah dengan min 4. Nah, ini 10 min 4 ditambah dengan min 4. Yang di bawah tetap dulu 2,82. Nah, ternyata kalau misalnya kita bagi 2 ya, dibagi dengan 2,82, ternyata hasilnya adalah 0,7092 anak-anak. Nah, kemudian ini 4 ditambah dengan min 4 itu jadinya min 8. Ya kan ya? Min 8 ditambah min 8, min 4 ditambah min 4 menjadi min 8 kan anak ya? Nah, kemudian di bawah tadi karena pembagi berarti dikurang. Nah, di sini adalah min 8. Jadinya min 8 ya per min 8. Per min 8 ya. Maka jadinya 0,7092 meter. Ya. Ini panjang penghantarnya satuannya meter ya.
Nah, kalau seandainya juga ini kita masukkan semuanya nanti di sini, maka kalau misalnya kita operasikan pembagian dan perkaliannya, variabel-variabel dari satuannya, ya lambang-lambang dari satuannya, maka tinggal nanti satuannya tinggal meter, ya. Nah, ini meter kita ganti menjadi sentimeter, berarti kita kali 100, makanya menjadi 70,92 cm. Jadi ini min 8, ya, dikurang 8, jadi ini positif. Jadinya min 8 ditambah dengan 8. Ya, jadi min 8 ditambah dengan min 8. Jadinya menjadi 0. Jadinya menjadi 0. Sehingga menjadi 0,7092 meter. Panjang kawat aluminium tersebut menjadi 70,92 cm. Demikian anak-anak, semoga kalian bisa memahami